Sekarang, coba Anda kalikan skala efek berantai itu untuk sebuah peristiwa masif yang menghantam seluruh kota metropolitan sebesar New York. Ketika sebuah krisis kesehatan yang tak kasat mata, kayak COVID-19 mulai menyebar di jalanan, seberapa cepat sih roda aktivitas kota itu bereaksi? Maksud saya, dari taman-tamannya, stasiun kereta, sampai sektor retail, kapan mereka pada akhirnya melambat? Itu pertanyaan yang skalanya sangat luar biasa. Kita tuh di sini tidak lagi berbicara tentang efek domino linear di meja makan tadi. Kita bicara tentang jaringan saraf dari jutaan manusia yang saling merespons ancaman secara real time. Mereka tuh mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu sama lain secara bersamaan gitu. Tepat sekali. Dan untuk membedah pertanyaan raksasa itu, kita akan mendalami sebuah dokumen analitik yang sangat menarik di penelusuran mendalam kita hari ini. Fokus eksklusif eksplorasi kita adalah panduan berbasis studi kasus yang berjudul Factor Autoregression dengan Stata 17. Buat Anda yang mendengarkan, misi kita hari ini adalah mengupas tuntas gimana sih praktisi data ngebongkar rahasia algoritma sebuah kota. Kita bakal lihat langkah-langkah mereka mengambil tumpukan data mentah yang berisik dan mengubahnya menjadi narasi sebab akibat yang sangat presisi menggunakan perangkat lunak Stata 17. Hal yang paling memukau di sini adalah fondasi empirisnya ya. Ini bukan sekedar observasi sosiologis di mana seseorang duduk di pinggir jalan, terus berasumsi, oh sepertinya orang-orang mulai takut naik kereta nih hari ini. Nggak gitu. Jadi ini lebih ke pembuktian matematis ya? Bener banget. Alat ukur ini tuh memetakan dinamika timbal balik dalam sebuah sistem raksasa dengan parameter matematis yang sangat ketat. Kita benar-benar mengukur interaksi kompleks itu. Oke, mari kita urai ini dari awal. Kita mulai dari fondasi datanya. Analis dalam studi kasus ini mengambil data dari platform Kaggle, spesifiknya dari dataset populer A Tale of Two Cities. Tapi mereka secara khusus mengisolasi data untuk New York. Ya, mereka butuh fokus yang spesifik ke satu ekosistem kota. Betul. Dan mereka punya dua file utama dari situ. Dailydata.newyork.xlsx untuk kasus COVID dan newyorkmobility.slsx untuk data pergerakan warganya. Tapi yang menarik bagi saya, sebelum masuk ke lingkungan komputasi stata yang canggih itu, mereka melakukan inspeksi awal di Excel. Ini mengingatkan saya pada analogi seorang sound engineer ya. Oh, gimana tuh analoginya? Gini, meskipun dia punya software mixing seharga ratusan juta dengan berbagai plugin canggih, hal pertama yang dia lakukan pas nerima file mentah dari musisi adalah mendengarkan audio stems-nya satu persatu secara visual dan pendengaran yang teliti. Kayak dia ingin memastikan nggak ada noise yang aneh sebelum masukin itu ke sistem yang lebih kompleks. Begitu juga data ini, mereka buka Excel dulu untuk ngecek rentang tanggal dan nama kolom secara visual. Analogi yang sangat pas. Dalam dunia analitik, inspeksi visual awal itu krusial banget. Sistem komputasi kan pada dasarnya akan memproses apa saja yang kita berikan padanya. Entah itu data yang benar atau cuma sampah. Prinsip garbage in, garbage out ya. Tepat. Jadi, menggunakan spreadsheet di awal tuh memungkinkan analis untuk merasakan tekstur datanya. Mereka bisa memeriksa rentang tanggal, mendeteksi anomali kasar, sebelum mereka itu nulis satu baris kode pun di stata. Paham. Nah, setelah masuk ke Stata 17, kita semua tahu rasanya berhadapan dengan data mentah dari berbagai sumber. Pasti ada saja ketidakselarasan format. Di dokumen ini saya lihat mereka melakukan data wrangling atau pembersihan rutin. Iya, langkah pertama selalu menyetel direktori kerja dengan perintah, CD kan? Dar case count. Itu langkah sanitasi dasar yang menurut saya bakal menghemat banyak sakit kepala ke depannya. Tapi pas masuk ke data mobilitas, ada satu keputusan metodologis yang bikin saya sedikit mengernyitkan dahi nih. Oh iya, di bagian mana tuh? Mereka menggunakan perintah collapse mean untuk data mobilitas. Artinya mereka merata-ratakan seluruh data mobilitas retail, taman, stasiun dari berbagai distrik di New York menjadi satu angka agregat per hari. Tunggu dulu, kalau kita merata-ratakan seluruh distrik di New York ke dalam satu baris per hari, bukankah kita menghilangkan nuansa lokal setiap area? Itu kritik yang valid. Kan distrik finansial yang sibuk pasti bereaksi sangat berbeda terhadap pandemi dibandingkan dengan area permukiman pinggiran kota. Kenapa disamaratakan? Ya, kalau kita sedang membangun model mikroekonomi atau analisis spasial tingkat lokal, meratakan data itu emang berarti mengorbankan varians lokal. Tapi kita harus lihat lagi apa tujuan utama dari arsitektur vektor autoregression yang sedang dibangun ini. Oke, jadi ini masalah skala pandangnya ya, melihat kota secara keseluruhan. Benar banget. Untuk model makro semacam ini, seluruh kota New York tuh dipandang sebagai satu organisme makroekonomi tunggal. Resolusi data mobilitas harus diselaraskan karena data infeksi COVID yang kita punya beroperasi di tingkat agregat kota, yaitu satu angka kasus untuk seluruh New York pada hari itu. Saya mulai paham. Biar ukurannya setara saat diadu di model nanti. Persis. Kalau kita mempertahankan data mobilitas di resolusi tingkat distrik, kedua set data ini nggak akan punya dimensi yang sepadan untuk bisa berbicara di dalam matriks data. Ibarat orkestra simfoni, kita tuh udah nggak lagi mencoba mengisolasi suara satu biola di sudut panggung. Kita ingin merekam volume total dari seluruh ruangan. Oke, penyelarasan resolusi demi simfoni makro itu masuk akal. Nah, begitu kedua set data ini punya resolusi harian yang sama, masuklah kita ke tahap 4. Mereka melakukan penggabungan menggunakan perintah merge 1.1 berdasarkan kolom date stata.
Dan hasil penggabungannya pasti sangat presisi, kan? Sangat memuaskan secara matematis. Ada 855 observasi harian yang cocok dengan sempurna, merangkum data dari tanggal 29 Februari 2020 hingga 2 Juli 2022. File pamungkas ini kemudian disimpan dengan nama Varni.data. Tapi seperti biasa dalam manajemen data, ada sedikit drama integrasi sebelum itu bisa mulus. Anda pasti merujuk pada masalah quirk spesifik dari dataset New York ini. Iya, masalah klasik huruf kapital. Di file kasus COVID, nama variabelnya tuh huruf besar semua, kayak case count dan death count pakai kapital. Buat Anda yang terbiasa nulis skrip data, pasti tahu betapa menjengkelkannya memanggil fungsi kalau format casingnya nggak seragam. Oh, itu mimpi buruk sintaks. Stata kan case sensitif. Betul sekali. Jadi mereka secara eksplisit pakai perintah rename untuk mengubah semuanya jadi huruf kecil agar seragam dan gampang dieksekusi bareng variabel mobilitas. Detail kecil sih, tapi sangat krusial bagi praktisi. Iya, karena mesin tidak mentolerir ambiguitas sekecil apapun. Nah, setelah data digabungkan secara presisi, analis mendeklarasikan data ini sebagai deret waktu dengan perintah tssetDateStata. Sistem sekarang sadar bahwa baris-baris ini punya urutan kronologis, tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apa tuh? Iya. Dokumen ini secara tegas memperingatkan soal itu. Kalau kita langsung meregresikan dua deret waktu yang kebetulan sama-sama punya tren, kita bisa terjebak dalam apa yang disebut regresi lancung. Spurious regression ya? Benar. Model mungkin bakal ngasih tahu kita kalau ada korelasi yang sangat signifikan antara peningkatan kasus COVID dengan, katakanlah, jumlah orang yang beli es krim. Padahal secara kausal mereka nggak berhubungan langsung. Keduanya kebetulan aja, trennya lagi bergerak searah seiring berjalannya waktu. Model matematika bisa tertipu oleh tren palsu ini. Penjelasan yang sangat akurat, regresi lancung itu musuh terbesar dalam ekonometrika time series. Jadi, untuk melucuti ilusi ini, kita harus uji stasionaritas. Variabel yang tidak stasioner atau yang punya tren bawaan harus diubah dulu. Dan dokumen ini menunjukkan caranya dengan ngasih awalan D titik pada variabel tersebut kan? Kayak D.hospitalized count dan D.death count. Persis. D itu singkatan dari first difference. Jadi maksudnya kita menghitung selisih hariannya. Alih-alih bilang total kasus hari ini ada 5.000, kita bilang hari ini nambah 50 kasus dari kemarin. Betul sekali. Kita memaksa model untuk memalingkan wajah dari tren kumulatif yang nipu dan murni fokus pada kejutan atau selisih yang terjadi dari hari ke hari. Pembersihan sinyal yang sangat elegan. Dan dengan sinyal yang sudah bersih ini, kita masuk ke tahap 5, yaitu mencari tahu memori dari sistem perkotaan ini. Memori dalam konteks jeda waktu ya? Iya, lag. Saya suka pakai analogi kafein untuk bahas lag ini. Gini, kalau Anda minum 2 cangkir espresso double shot jam 11 malam, efek letihnya nggak langsung bikin Anda pingsan detik itu juga. Anda malah ngerasa berenergi banget. Terus kapan efek keruntuhannya kerasa? Nah, efek sistemiknya, kayak sakit kepala atau badan lemes, baru bakal menghantam Anda keesokan harinya atau bahkan 2 hari kemudian saat tubuh mencoba cari keseimbangan lagi. Ada jeda waktu yang nyata antara impuls minum kopi dan respons kelelahan total tubuh. Analogi yang bagus. Jadi pertanyaannya, untuk kota sebesar New York, berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak virus melonjak tajam sampai akhirnya guncangan itu melumpuhkan stasiun transit atau taman kota? Disinilah kehebatan metodologi ini. Analis tidak menebak-nebak angka lag tersebut. Mereka menggunakan perintah VARSOC di Stata. Perintah VARSOC ini yang nyari lag optimalnya ya? Iya. Stata mengevaluasi berbagai skenario jeda waktu dengan kriteria informasi seperti AIC dan HQIC. Intinya menyeimbangkan antara ngasih model memori yang cukup, tapi jangan sampai kepanjangan yang bikin overfitting. Dan bintang-bintang di tabel output VARSOC itu semuanya kumpul dan menunjuk pada satu angka emas, yaitu lag 4. 4 hari. Wow, 4 hari. Dibutuhkan waktu 4 hari bagi guncangan kasus di New York untuk meresap secara sistemik. Dari lonjakan infeksi, masuk ke berita, jadi obrolan warga, sampai akhirnya mereka mutusin untuk nggak pergi ke stasiun kereta atau tempat kerja. Sangat realistis kan kalau kita pikirkan proses logistik dan psikologis manusia? Sangat. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Setelah dapat angka emas, lag 4, mereka mengeksekusi model VAR-nya dengan perintah VAR lag 14. Dan ketika saya melihat hasilnya, wow, estimasinya benar-benar masif. Tentu saja masif, karena kita berurusan dengan 8 variabel utama yang saling berinteraksi secara bersamaan. Bisa Anda bedah sedikit betapa masifnya parameter yang dihasilkan Stata dari perintah ini, biar kita dapat gambarannya? Oke, gini. Di VAR, setiap variabel diprediksi oleh nilai masa lalunya sendiri dan nilai masa lalu dari semua variabel lain dalam sistem. Jadi, kita punya 8 blok persamaan. Kalau kita ambil satu blok aja, misal persamaan untuk taman kota.
Ya, mobilitas taman hari ini dihitung berdasarkan pergerakan taman 4 hari terakhir, ditambah rawat inap 4 hari terakhir, kematian 4 hari terakhir, stasiun 4 hari terakhir, retail, dan seterusnya. Jadi setiap variabel tuh kayak saling menatap dan bereaksi satu sama lain. Dengan 8 variabel dikali lag 4 hari plus konstanta, kita dapat sekitar 33 parameter hanya untuk satu persamaan. Betul. Dan karena ada 8 persamaan, Stata memuntahkan total 244 parameter yang saling terkait. Ini benar-benar jaring laba-laba matematika yang luar biasa kompleks. Tunggu. Dengan 264 parameter yang saling terkait begitu, insting skeptis saya nyala nih. Bukankah sistem sebesar ini punya resiko untuk meledak secara matematis? Kayak feedback loop yang nggak berhenti-berhenti dan malah ngeruntuhin modelnya. Insting yang sangat tajam. Makanya kita nggak bisa berhenti cuma di estimasi. Kita wajib menguji kestabilannya. Dan itu menggunakan perintah var stable, kan? Persis. Perintah var stable ini memverifikasi stabilitas dinamis dari sistem. Secara spesifik, Stata akan mengecek apakah seluruh nilai eigenvalue dari model ini berada di dalam apa yang disebut unit circle atau lingkaran unit. Unit circle. Maksudnya, kalau ada satu aja angka yang meleset keluar dari lingkaran unit itu, berarti sistemnya kacau. Ya, kalau ada yang di luar, itu artinya guncangan sekecil apapun akan diamplifikasi tanpa henti. Modelnya tidak stabil. Tapi output dari studi New York ini menunjukkan semua nilai eigenvalue aman berada di dalam lingkaran unit. Oh wow, itu artinya model ini terbukti stabil. Secara realitas, ini ngebuktiin bahwa guncangan separah apapun di New York, kayak lonjakan kasus atau pembatasan area, kota ini pada akhirnya perlahan akan meredam kepanikan itu dan menemukan titik ekuilibrium baru. Benar, kota tidak akan berada dalam spiral kehancuran selamanya. Tapi pertanyaannya sekarang, jadi apa makna dari semua ini untuk praktisi atau pembuat kebijakan? Angka 264 parameter di tabel itu kan memusingkan banget. Kalau kita kasih itu ke wali kota, dia bakal bilang, ini dokumen apa? Haha, betul. Otak manusia nggak didesain untuk baca matriks sebesar itu. Makanya kita masuk ke tahap 6, yaitu memvisualisasikan gelombang kejut ini lewat grafik IRF dan FEVD. Oke, kita bahas IRF dulu ya. Impulse Response Function. Di banduan ini mereka mensimulasikan step 30, yang berarti proyeksi 30 hari ke depan, pasca guncangan. Ya, IRF ini memproyeksikan bentuk lintasan. Kalau hari ini ada impuls ledakan kasus COVID, bulan depan respon mobilitas stasiun bentuknya kayak gimana? Waktu saya lihat grafiknya, sebagian besar sih sesuai ekspektasi ya. Grafik mobilitas taman, stasiun kereta, dan retail itu langsung anjlok saat ada lonjakan kasus COVID. Tapi ada satu anomali di grafik New York ini yang bikin saya tercengang. Anda pasti melihat grafik untuk apotek. Iya, grafik mobilitas farmasi atau apotek, alih-alih anjlok, grafik apotek ini justru meroket tajam secara vertikal di hari-hari awal kasus naik, nahan di atas beberapa hari baru akhirnya melandai turun. Dan itu adalah bukti matematis yang merekam kepanikan manusia. Beli masker dan hand sanitizer sebelum mereka ngunci diri di rumah. Gila sih, algoritma ini sedingin itu tapi bisa nangkap kecemasan kolektif manusia. Sangat memukaukan, IRF menunjukkan bentuk paniknya. Lalu, kita lengkapi dengan instrumen FEVD, Forecast Error Variance Decomposition. Kalau IRF itu bentuk respons, FEVD ini apa? Ngukur porsi tanggung jawab ya? Tepat, FEVD ini menguraikan variance. Misal, stasiun kereta sepi banget. Di dunia nyata kan alasannya bisa macam-macam. Bisa karena badai salju atau emang libur nasional. Terus, gimana kita tahu itu gara-gara COVID? Nah, FEVD membuktikan secara persentase seberapa besar fluktuasi di stasiun itu murni disebabkan oleh impuls kasus COVID menyingkirkan faktor cuaca atau libur tadi. Oh, paham. Ini kayak alat argumen pamungkas ya. FEVD bisa bilang, dari 100% penurunan penumpang, 45%-nya itu eksklusif didikte oleh guncangan COVID 4 hari yang lalu. Betul. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, alat seperti ini tuh memungkinkan pemerintah untuk melihat masa depan simulasi kebijakan tanpa harus main tebak-tebakan. Bener banget. Luar biasa perjalanan kita hari ini. Dari memilah kolom secara visual di Excel kayak sound engineer, menyelaraskan resolusi data jadi agregat kota, terus ngegabungin 855 observasi yang sempat diwarnai drama variabel huruf kapital. Jangan lupa menghindari regresi lancung dengan diferensiasi harian. Oh ya, itu krusial. Terus kita nemuin jeda waktu optimal 4 per hari lewat VARSOC. Mengeksekusi model raksasa dengan 264 parameter, mastiin semuanya stabil di dalam unit circle, sampai akhirnya kita memvisualisasikan panic buying lewat grafik IRF dan alokasi tanggung jawab lewat FEVD. Sebuah analisis yang sangat lengkap dari mentah ke matang. Betul sekali. Dan itu membawa saya pada satu pemikiran provokatif untuk Anda yang mendengarkan. Kita baru aja ngelihat gimana kota New York dianalisis sedalam ini. Tapi coba bayangkan, kalau ritme kehidupan harian Anda pribadi yang dianalisis menggunakan vector autoregression di Stata 17 hari ini, kira-kira variabel impuls apa sih yang paling mendikte naik turunnya produktivitas Anda? Pertanyaan yang menarik.
Dan lebih jauh lagi, berapa jeda waktu optimal atau lag dari sebuah kebiasaan kecil yang Anda ubah hari ini, sampai akhirnya kebiasaan itu memicu efek domino terbesar dalam grafik hidup Anda bulan depan. Apakah butuh 4 hari atau sebulan? Coba renungkan hal itu. Terima kasih sudah bergabung di penelusuran mendalam kita. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.